Pengecut, dulu koar-koar siap perang. Kini Cina ketakutan setelah armada ke-7 Amerika dikerahkan. Setelah sekian lama tenang, kawasan Laut Cina Selatan kembali memanas. Iring-iringan kapal perang Amerika memasuki Pasifik Selatan dan mengarah ke Laut Cina Selatan atau LCS. Cina yang kerap menunjukkan kekuatannya di kawasan sengketa itu pun panik. Isyarat perang pun disampaikan kepada semua prajuritnya untuk menghadapi kekuatan militer terbesar di dunia itu. Kelompok armada ke-7 US Navy menjadi keberadaan paling tidak diinginkan oleh PLA Navy Cina. Sebab armada ke-7 ini mempunyai kekuatan superpower sebagai sebuah angkatan perang mandiri yang berada jauh dari induk pasukannya di Norfolk, Amerika Serikat. Bermarkas di Yokosuka, Jepang, armada ke-7 merupakan momok utama bagi Cina karena bisa menyerbu Beijing sewaktu-waktu jika diperintahkan. Kemudian, armada ke-7 juga sering melakukan pelayaran agresif di Selat Taiwan untuk mengejek PLA Navy yang tak mampu berbuat apa-apa di sana. Laut Cina Selatan yang belakangan adem sempat memanas Jumat 9 Oktober 2020 pekan lalu. Setelah kapal perusak Amerika Serikat USS Johann S. McCain memasuki perairan Kepulauan Paracel yang Cina klaim sebagai miliknya. Cina menyebut Kepulauan Paracel dengan nama Kepulauan Xisha. Gugatan pulau ini juga Vietnam klaim sebagai milik mereka. Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat menyatakan kehadiran USS Johann S. McCain di perairan Kepulauan Paracel pada Jumat pekan lalu tanpa persetujuan Cina. Diperingatkan serta diberitahu untuk pergi oleh Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat, kata Kolonel Senior Zhang Nandong, juru bicara Komando Teater Selatan PLA, seperti dikutip Global Times. Menurut Zhang, Amerika Serikat sering mengirim kapal perang ke Laut Cina Selatan untuk melenturkan ototnya dan meningkatkan kehadirannya di wilayah tersebut, yang secara serius melanggar kedaulatan dan kepentingan nasional Cina dan merusak perdamaian dan stabilitas regional, tegas Zhang yang menyebutkan perilaku Amerika Serikat tersebut adalah pelayaran yang terang-terangan, hegemoni dan provokasi militer. Mengambil tindakan yang diperlukan, Zhang pun mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan provokasi semacam itu dan secara ketat mengatur tindakan angkatan laut dan angkatan udaranya untuk menghindari peristiwa yang tidak terduga. Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat akan selalu waspada dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan nasional dan perdamaian serta stabilitas regional, ungkap dia. USS Johann S. McCain adalah kapal perusak kelas Arleigh-Burke yang saat ini melayani Angkatan Laut Amerika Serikat. Dia adalah bagian dari Destroyer Squadron 15 dalam armada ke-7 dan bermarkas di Pangkalan Angkatan Laut Yokosuka di Yokosuka, Jepang. Tensi Amerika Serikat-Cina makin memanas. USS Ronald Reagan dikirim kembali ke Laut Cina Selatan. Situasi Amerika Serikat dan Cina tetap saja tegang di Laut Cina Selatan.
Kali ini, kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat Ronald Reagan dan kelompok penyerangannya kembali ke perairan kaya sumber daya alam itu, Kamis 15 Oktober 2020. Ini merupakan ketiga kalinya Ronald Reagan kembali ke LCS di 2020. Kapal induk yang berbasis di Jepang ini bergabung dengan Carrier Air Wings 5, kapal penjelajah berpeluru kendali Antietam, dan kapal perusak Johann S. McCain dan Halsey. Sebagaimana dikutip dari Navy Times, Angkatan Laut Amerika Serikat akan kembali melakukan latihan di sana. Komandan pasukan menegaskan ini adalah komitmen Amerika Serikat untuk mempertahankan akses kebebasan navigasi di LCS. Kami melanjutkan tradisi panjang kami, menunjukkan komitmen Amerika Serikat untuk penggunaan yang sah dari laut, dan mempertahankan akses terbuka ke kepentingan internasional, kata Komandan Kelompok Laksamana Muda George Wikoff dalam sebuah pernyataan. Militer Cina terus bersiaga. Yang terbaru, Angkatan Laut negara itu melakukan latihan yang semakin meningkatkan ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan. Presiden Cina Xi Jinping disebut tengah mendesak militer meningkatkan kesiapan perang dan kemampuan tempur. Mengutip dari Badan Keamanan Maritim Cina, Global Times Media yang berafiliasi dengan pemerintah Cina menyebutkan, latihan berlangsung di Laut Bohai di timur Laut Cina dari pukul 06.00 pagi hingga 17.00 waktu setempat. Tidak jelas manuver Angkatan Laut dan perangkat spesifik apa yang terlibat dalam acara sepanjang hari itu. Tapi latihan Bohai adalah bagian dari kegiatan Angkatan Laut yang lebih besar. September lalu, latihan itu bahkan mencakup latihan tembakan langsung. Saat itu, Cina melarang semua kapal non-militer melintasi wilayah tempat latihan berlangsung. Sebelumnya pada Selasa 13 Oktober 2020, Xi memeriksa pasukan elit Angkatan Laut dan Marinir Cina yang ditempatkan di Provinsi Guangdong di selatan. Dia menyerukan peningkatan yang lebih cepat dari kemampuan tempur mereka. Untuk membentuk pasukan yang kuat juga pasukan tempur, penjelasan sejumlah media mengutip Xi seperti dilansir kantor berita Al Jazeera. Laporan tersebut mengatakan, inspeksi itu sebagai sinyal bahwa Cina akan mempercepat persiapannya untuk setiap potensi konflik militer di beberapa wilayah, termasuk Laut Cina Selatan dan Taiwan yang disengketakan, yang diklaim oleh Cina sebagai teritorinya. Xi juga mendesak pasukan Cina untuk mempertahankan tingkat kesiapan yang tinggi, termasuk fokus pada pelatihan dan berorientasi pada kemampuan tempur serta kekuatan. Masih dalam laporan itu, Xi menekankan tentara Cina harus cepat menanggapi dan mampu bertempur dalam kondisi multidimensi.